Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali di pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita dapat menjalani satu hari lagi bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita Tuhan masih punya rencana, masih punya berurusan dengan kita, dan saya percaya ini kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu kita mau pakai setiap renungan firman Tuhan untuk menjadi terang bagi setiap langkah-langkah hidup kita. Saya ajak kita tundukkan kepala sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Tuhan Yesus mau bekerja dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus masih mau membentuk kami. Tuhan Yesus masih mau memimpin setiap hidup kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Ajari kami untuk sama-sama mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita masih berbicara tentang kasih, ya. Bagian yang terakhir. Kita buka dulu ayat mas kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan di situ, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, begitu besar kasih Allah akan dunia ini bagi kita semua. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat yang menunjukkan betapa kasih Tuhan bagi setiap umat manusia. Bahkan kasih-Nya pun diumpamakan seperti kasih seorang bapa kepada anak-anaknya. Satu hubungan yang sangat dekat, ya, yang Tuhan ambil untuk mengumpamakan kasih-Nya kepada umat manusia, ya. Hubungan yang dekat inilah yang Tuhan mau kita mengerti dan pahami, ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengerti, tidak menyadari bahwa Allah benar-benar mengasihi hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itu kita harus punya konsep yang benar. Karena konsep manusia tentang kasih kadangkala berbeda, ya, dengan konsep dari Allah tentang kasih itu sendiri. Ya, kita sudah bahas beberapa hal konsep, kita harus membangun konsep yang benar tentang kasih Tuhan. Yang lalu kita sudah bahas yang pertama, bagaimana kita harus membangun konsep yang benar tentang kasih itu sendiri, ya. Kita lihat di situ yang pertama bahwa Allah, ya, Allah itu selalu memberikan kepada umatnya yang terbaik bagi umatnya, ya. Tetapi manusia, menurut manusia, konsep tentang kasih itu adalah orang akan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang dikasihinya. Perhatikan, ada satu perbedaan. Kalau Allah, konsep Allah, Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Sementara konsep manusia, kasih itu memberikan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang dikasihnya. Satu pandangan yang berbeda, ya. Terkadang kita harus tahu bahwa Allah punya pandangan yang jauh lebih sempurna dibandingkan kita. Tapi seringkali kita menuntut Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kita, ya. Jadi kalau seandainya Tuhan tidak mengikuti kehendak kita, kita menganggap Tuhan sudah tidak mengasihi kita. Tuhan sudah tidak sayang kepada kita. Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada kita. Padahal kita harus tahu, Tuhan itu tahu yang terlebih baik bagi kita semua. Ya, pengetahuan kita terbatas. Apa yang menurut kita pandang baik belum tentu itu yang benar-benar terbaik bagi kita. Tapi kalau Tuhan yang tentukan apa yang terbaik bagi kita, pasti itu yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu kita perlu merubah. Yang pertama, ubahlah konsep kita tentang kasih. Kalau Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik.
Jadi sehingga ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, bolehkah kita minta sesuatu kepada Tuhan? Boleh, karena kita anak, boleh meminta kepada Bapa kita. Tetapi janganlah kita paksakan kehendak kita. Tapi biarlah kita mengikuti apa yang menjadi maunya Bapa. Karena itu selaraskan apa yang menjadi kehendak kita, itu merupakan kehendak Bapa. Selaraskan diri kita yang harus menyelaraskan dengan kehendak Bapa. Itu yang pertama. Konsep yang dirubah. Konsep yang kedua, ya, konsep yang benar adalah konsep bahwa manusia itu selalu meminta orang yang mengasihinya selalu panjang sabar, ya, tidak perlu marah-marah, tidak perlu berbuat sesuatu yang tidak enak. Itu konsep manusia. Sabar aja pokoknya, ya. Sementara Tuhan nggak demikian. Konsep Tuhan itu tidak hanya panjang sabar, tapi kalau bicara tentang panjang sabarnya Tuhan itu melebihi panjang sabarnya manusia. Tetapi kita perlu tahu, kasih Tuhan juga akan mendidik hidup kita. Kasih Tuhan juga akan mendisiplin hidup kita. Kasih Tuhan juga akan mengajar setiap hidup kita, supaya kita hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin kita didisiplin, kita diajar, karena Tuhan tahu yang terbaik tadi itu. Ya, oleh karena itu Tuhan akan mengajar kita, mendidik kita, menuntun kita, karena kita ini anak-anaknya. Ya, firman Tuhan katakan, kalau kita anak, maka Dia akan menghajar kita, ya, akan mengganjar kita. Ibrani 12 ayat 7. Jikalau kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya. Jadi kalau kita mengerti konsep yang benar tentang kasih Tuhan, kasih Bapa itu, kasih Tuhan itu akan mendisiplin hidup kita, supaya hidup kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan Tuhan. Kita mendapat bagian dalam kemuliaan Tuhan, karena kita hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan perlu mendisiplin hidup kita. Nah, dua hal ini kita sudah bahas yang minggu-minggu lalu. Hari ini kita membahas yang ketiga, konsep yang benar menurut Allah yang ketiga, ya. Kasih Allah akan melatih anak-anaknya, ya. Konsep yang benar, kasih Allah itu melatih anak-anaknya. Sementara konsep manusia pada umumnya mengharapkan Allah itu selalu berusaha melindungi dia, berada di sisinya selalu, ya. Kalau perlu nggak perlu melewati hal-hal yang tidak enak, sudah semuanya bebas hambatan, ya. Kalau ada sesuatu halangan di depan, sebaiknya disingkirkan Tuhan saja, supaya kita ini anaknya boleh berjalan tanpa hambatan. Tapi tidak demikian dengan kasih Allah. Kasih Allah itu mengajarkan kita juga, melatih kita, ya, supaya kita menjadi pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan. Tuhan tidak selalu menggendong kita, ya, tetapi yang pasti Tuhan selalu menggandeng kita kemanapun kita pergi, ya, supaya kita menjadi pribadi yang kuat, ya. Itu yang Tuhan mau. Kita buka Mazmur 18, kita akan baca ayat 32 sampai 37. Dikatakan demikian, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ya, sampai sini dulu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan di situ Allah dialah, ayat 33, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Kadangkala Tuhan izinkan kita, ya, berjalan di jalan yang rata, jalan yang enak, jalan yang nyaman, ya. Bapak Ibu Saudara, kadangkala Israel itu tidak perlu berperang untuk masuk Kanaan. Allah yang berganti berperang untuk mereka. Kadangkala mereka hanya cuma disuruh mengelilingi tembok Yeriko itu dengan diam-diam, dengan senyap-senyap.
ya, selama 7 hari. Nah, baru di hari yang ke-7 mereka bersorak-sorai, dan dikatakan di situ tembok Yeriko itu runtuh karena sorak-sorai. Ya, kadangkala Tuhan menghalau itu semua. Ya, halangan-halangan itu Tuhan berperang menggantikan kita. Tetapi kita perlu tahu ayat yang ke-34. Di situ dikatakan Mazmur 18:34, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ayat 35, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Perhatikan, kadangkala Tuhan membuat semua apa yang di depan kita diratakan, halangan disingkirkan supaya kita bisa melewatinya. Tetapi ada waktunya juga Tuhan harus melatih kita. Dikatakan di ayat 34, dikatakan ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya, saya pernah melihat satu film, ya, satu cuplikan, ya, video di mana kaki rusa, seekor rusa itu, ya, rusa gunung itu, dia melewati gunung-gunung batu yang begitu terjal dengan begitu banyak batu-batuan. Ya, dikatakan kalau rusa itu dikejar oleh binatang buas, ya, maka rusa itu akan lari ke atas bukit-bukit batu. Ya, dia melompati gunung-gunung batu itu dengan begitu lincahnya sehingga pemangsa-pemangsanya itu tidak mampu mengejar dia. Ya, kalau bicara pemangsa-pemangsa rusa, saya yakin namanya pemangsa, dia punya kelebihan dalam hal lari untuk mengejar rusa. Tetapi rusa punya kelebihan, kakinya begitu kuat, begitu lincah, dia menaiki gunung-gunung batu. Dan Tuhan mau membuat kita seperti kaki-kaki rusa ini, yang dilatih Tuhan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Ya, itu wujud dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan harus melatih kita, ya, melatih kaki kita. Dikatakan ayat 35, yang mengajar tanganku untuk berperang. Ya, peperangan rohani itu tidak semata-mata terus diberikan Tuhan dalam hidup kita. Enggak. Ada waktunya kita sendiri yang maju berperang. Tentunya ada bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan kita maju di medan pertempuran. Dengan Bapak Ibu Saudara, selama kita dilatih Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Peperangan apapun di depan kita akan bisa melewati. Karena kita punya Allah yang selalu menopang kita. Dia Allah yang melatih kita, dan Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam melatih hidup kita, relakan hidup kita. Karena kasih-Nya, Dia izinkan kita untuk dilatih. Ya. Saya percaya orang tua itu tahu ketika anaknya bersekolah itu pasti tidak enak. Dia harus bangun pagi, ya. Dia harus siap-siap untuk bersekolah. Belum lagi ketika mereka menghadapi ujian, mereka harus belajar sampai tengah malam, ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Orang tua tahu anaknya capek, orang tua tahu anaknya lelah. Tetapi kenapa orang tua izinkan mereka untuk menghadapi itu semua? Karena orang tuanya ingin anaknya menjadi pribadi yang berhasil di kemudian hari. Kemudian juga dengan Tuhan kita, Bapa kita itu, Dia tahu bagaimana melatih kita, Dia tahu bagaimana mendidik kita, ya, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Jadi ketika kita melihat Allah melatih kita, itu wujud dari Allah mengasihi kita umatnya. Bapak Ibu Saudara, kenali kasih Tuhan ini, maka kita tidak melihat sesuatu yang buruk yang terjadi ketika terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita itu sebagai sesuatu yang jahat di mata kita. Tapi justru kita melihat sesuatu yang tidak enak itu merupakan latihan dari Tuhan, didikan dari Tuhan.
tuntunan dari Tuhan supaya kita menjadi umat Tuhan yang kuat, yang tangguh di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi percayalah, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap dilatih dan mau dilatih oleh Tuhan, saya percaya apapun ada di depan kita, maka kita bisa menghadapi. Pelaut yang tangguh, dia tidak akan melewati lautan yang tenang. Tetapi pelaut yang tangguh, dia akan melewati badai di tengah lautan. Dan ketika mereka berhasil melewati badai, dia akan menjadi pelaut-pelaut yang tangguh. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan yang tangguh, dia tidak akan hanya duduk diam saja, tapi dia akan siap untuk dilatih Tuhan menjadi anak Tuhan yang tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saja kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan, kami kembali mendengar tentang kasih-Mu bagi kami, yang melatih kami, mengajar kami, mendidik kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Tuhan, ini kami, latih hidup kami. Kami tidak mau menjadi pribadi yang lemah, kami tidak mau menjadi pribadi yang cengeng, tapi kami menjadi anak-anak-Mu yang tangguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus, yang berbicara bagi setiap kami semua, supaya kami lebih lagi mengenal akan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini, apapun yang menjadi kegiatan kami, tetap Tuhan pimpin, Tuhan tuntun. Kami percaya berkat Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.